Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Pelajaran agama Islam. Perkenalkan, nama saya Padal Mutakin dan di sisi saya ada siapa? Intan Nurhari, Vanessa Aprilia, Dimas Anastasia. Baik, kita lanjutkan. Wali Songo. Wali Songo diartikan sebagai 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali bukanlah nama, melainkan sebutan julukan yang mengandung perlambang suatu dewan para wali. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap angka keramat. Peran Wali Songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengajar, dan mendirikan pesantren. Melalui pendidikan, proses penyebaran Islam lebih cepat dan berhasil. Datang utusan dari berbagai daerah untuk belajar di sekolah atau pesantren di Pulau Jawa. Setelah selesai pendidikannya, mereka kembali ke daerah asal atau daerah lain untuk menyebarkan agama Islam. Contoh, seperti yang dilakukan oleh pesantren Sunan Derajat yang masih aktif hingga hari ini. Pesantren itu telah melahirkan banyak pendakwah yang menyebarkan Islam ke berbagai pelosok Jawa bahkan Nusantara. Peran ulama dan para wali sangat penting dalam proses penyebaran Islam, terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama sehingga dapat memeluk agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah, seperti wayang dan macapat yang telah ada dulu. Agama Islam yang semakin besar dengan kehadiran kerajaan Demak juga tidak lepas dari peran Wali Songo. Wali Songo saat itu berperan sebagai penasihat. Setelah Majapahit teruntuk, Kesultanan Demak pun melebarkan kekuasaannya hingga ke Cirebon dan Banten. Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten di Barat Jawa didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Wali Songo atau 9 wali merupakan tokoh pembawa Islam di tanah Jawa. Secara harfiah, Wali Songo diartikan wakil, sedangkan Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dia berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat. Budi pekerti dan tamat selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Sunan Gresik juga mengajarkan cara bercocok tanam ke masyarakat untuk mengambil hati. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Banyak sumber jika Sunan Gresik berasal dari Timur Tengah, yakni Persia. Banyak dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Ia merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal juga dengan nama Raden Rahmat yang menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Ampel juga sebagai perencana berdirinya kerajaan Islam di Bali. 3. Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku tidak hanya menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi juga sampai ke Maluku. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Ia yang mempelopori penyatuan kepada anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Di bidang politik, Sunan Derajat sangat mendukung kerajaan Demak. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid dalam dakwahnya dengan memanfaatkan media wayang, di mana memasukkan cerita-cerita tentang ajaran-ajaran Islam tidak hanya lewat wayang, tapi juga lewat seni ukir atau seni suara. Beberapa lagu yang berhasil diciptakan seperti Lir Ilir atau Gundul Pacu. Cara itu dipakai untuk menarik dan mengambil hati masyarakat, bahkan terkesan efektif. 7. Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said ikut membantu berdirinya kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah sama yang dipakai Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. 8. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Itu bisa terlihat pada arsitektur masjid Kudus yang memiliki keunikan. Ia berasal dari Palestina dan menyebarkan agama Islam di pesisir Jawa Tengah. Ia pernah menjadi senopati
atau panglima perang kerajaan Islam Demak. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina. Ia belajar agama di berbagai negara sejak usia belia. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Cara berdakwah yang dipakai cenderung seperti Timur Tengah yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Ustaz, apa? Baik, mungkin cukupkan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat, Sunan Bonang. Sunan Bonang yang disebut juga Raden Makmur Ibrahim menyebarkan Islam melalui kesenian. Dia menciptakan tembang Kunto Api yang terkenal hingga saat ini. Gamelan Jawa yang merupakan salah satu budaya Hindu diubah dengan nuansa Islam, di mana dengan memasukkan raga dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah.